Kalau ada HP mid-end 5G yang kalem, nggak banyak core-core tapi bagus, ini dia jawabannya. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Rindi. Kalau kalian lagi nyari HP mid-end 5G yang punya harga sekitar 3 jutaan, kalian coba lihat dulu Samsung Galaxy A22 versi 5G ini. Jadi kalian gak usah bingung ya, karena sekarang untuk Samsung itu ada ngeluarin dua tipe ya, ada yang versi 5G dan juga ada yang versi LTE atau 4G. Nah, Samsung Galaxy A22 versi 5G ini kemarin udah diluncurin dengan harga 3,2 jutaan, dan menurut saya di harga segitu, apa yang ditawarkan sama Samsung Galaxy A22 versi 5G ini bagus. Iya, ini reviewnya saya kasih tahu dulu di awal kalau Samsung Galaxy A22 ini bagus. Dah, gitu aja reviewnya. Nggak deh. Jadi, kenapa Samsung Galaxy A22 versi 5G ini bisa saya bilang bagus? Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum masuk ke yang bagus-bagus, saya kasih tahu dulu nih, ada beberapa kekurangan dari Samsung A22 ini. Yang pertama, desain layarnya. Samsung A22 5G ini pakai desain layar dengan ya model water drop notch yang berasa udah jadul aja gitu. Ketinggalan zaman lah di tahun 2021 ini. Kalau aja Samsung mau kasih desain ala-ala hole punch gitu, saya yakin Samsung A22 5G ini bakal jauh lebih bagus. Yang kedua, ini masih kekurangan di bagian layar, itu ada di bagian dagunya. Ini bagian bawahnya nih kayak tebel banget gitu. Jadi kurang enak aja dilihatnya. Dagunya ini bahkan masih terlihat lebih tebal dibandingkan beberapa kompetitor lainnya. Kekurangan kedua menurut saya ini sifatnya masalah subjektivitas saja ya. Yakni saya kurang suka tuh dengan desain kamera di belakang yang kayak gini. Entah kenapa kalau dibuat lebih bagus, misalnya kayak Realme 8 5G, itu bakal kerasa lebih wah aja. Tapi ya saya paham lah kenapa Samsung menggunakan desain yang kayak gini. Karena kan desain kayak gini tuh simple, nggak neko-neko, dan saya yakin aja gitu bakal banyak disukai oleh orang-orang. Udah, dua itu doang sih yang menurut saya jadi kekurangan dari Samsung Galaxy A22 versi 5G ini. Dan itu pun sebenarnya adalah masalah subjektivitas ya. Bisa jadi orang lain nggak setuju dengan pendapat saya. Dan kalau kalian mungkin nggak terlalu pusingin dengan masalah water drop notch, terus masalah dagu yang agak tebal dan juga kamera belakangnya, saya bisa rekomendasikan Samsung Galaxy A22 ini buat kalian. Dan memang Samsung Galaxy A22 ini bagus banget. Masalah desain layar, ya mungkin saya nggak suka ya, tapi saya suka dengan kualitas tampilan layar dari Samsung A22 5G ini. Dengan menggunakan panel TFT, atau bisa dibilang setara lah dengan panel IPS, reproduksi layar Samsung A22 5G ini nggak ngecewain sama sekali loh. Saturasi warnanya bagus, sensitivitas layarnya juga oke, dan pastinya juga udah menggunakan high refresh rate 90Hz yang bakal bikin makin nyaman buat scroll-scroll menggunakan HP ini. Ini saya malah bingung loh, dengan kakaknya Samsung A32 5G, itu layarnya masih 720p. Lah, bagusan adiknya ini loh, mantap. Untuk performa, Samsung A22 ini juga udah bagus. Sama dengan kebanyakan smartphone mid-end sekelas, Samsung A22 5G ini menggunakan chipset 5G yang kepunyaan MediaTek ya, yakni MediaTek Dimensity 700. Ini udah samalah dengan kebanyakan. Dipadukan dengan RAM 6GB dan internal memori 128GB. Untuk skor Antutu ya kurang lebih di 300 ribuan, dan menurut saya ini udah lebih dari cukup untuk keperluan sehari-hari. Hal bagus lainnya dari Samsung A22 ini tentu ada di bagian kameranya loh. HP ini menggunakan setup triple kamera, yakni ada kamera 48 megapiksel untuk kamera utama, terus ada kamera ultrawide yang bisa dibilang ini lebih berfaedah dibandingkan dengan HP sejenis dari kompetitor. Ya, meskipun si kamera ultrawide ini resolusinya cuma 5 megapiksel, tapi menurut saya ini lebih kepake ketimbang kamera makro. Dan satu lagi ada kamera 2 megapiksel untuk depth sensor. Sementara di bagian depan ada satu kamera, ini resolusinya 8 megapiksel aja. Untuk hasilnya gimana? Pas pertama nyoba, ini jujur saya kaget ya dengan hasil foto dari Samsung A22 5G ini. Hasil fotonya tuh mantep banget untuk kelas harganya. Detailnya dapat banget, saturasi warna yang natural ya, khas HP-nya Samsung kebanyakan. Selain itu, untuk dynamic range-nya terasa cukup luas, dimana saya coba foto gedung McD ini, kondisinya tuh ngelawan arah cahaya matahari, dan hasilnya itu bagus, bisa kalian lihat sendirilah. Performa foto di kondisi malam hari juga bagus. Meskipun ada penurunan kualitas, tapi overall hasil foto Samsung A22 5G ini di kondisi gelap masih sangat acceptable dan postingable lah buat dipakai di media sosial. Ya, kita lagi ngetes kamera depan dari si
Samsung Galaxy A22 5G. Dia bisa diset di resolusi maksimalnya Full HD dan 30 fps. Ini kalau sekilas gini sih cukup goyang ya, cukup gempa. Tapi secara dynamic range-nya nggak begitu bagus. Ini lagi nggak bisa kemana-mana ya, kasus COVID lagi tinggi tuh. Di situ terlalu over, sementara di sininya nggak bisa terhighlight dengan bagus. Kalau gini, nah ini better. Jadi ya ngambil videonya cuma di depan rumah gini aja. Bisa dilihat ya kualitas audionya, kualitas gambarnya seperti apa. Kalau foto tadi sih udah ya seperti yang kalian bisa lihat, hasilnya bagus banget kan. Dan kalau video ya kayak gini lah. Ya, dan ini untuk kualitas kamera belakangnya. Ini resolusinya sih cukup unik ya. Dia bisa maksimal di 2K, cuman di 30 fps semuanya, Full HD 30 fps, terus HD juga di 30 fps, dan ini maksimalnya di 2K. Kalian bisa lihat untuk kualitasnya. Sini nak, pinggir dulu. Untuk kualitas audionya seperti ini, kualitas gambarnya juga begini. Apakah bagus atau tidak? Ya menurut saya untuk dynamic range-nya mah much better dibandingkan kamera depan tadi. Ya bisa kelihatan tuh langit masih bisa terhighlight dengan bagus. Bagi dong es krimnya dong. Boleh nggak? Harus tumpah. Ya, kalian bisa nilai sendiri aja ya seperti apa. Terus hal menarik lainnya dari Samsung A22 5G ini udah punya fitur yang lengkap, di mana Samsung A22 5G udah ngasih triple slot, yang kompetitor tuh masih hybrid. Jack audio 3,5 mm hadir, terus untuk sensor-sensornya juga lengkap, fingerprint reader yang ada di samping juga performanya cepat, dan bahkan udah dilengkapi dengan FM radio. Jarang-jarang nih ada di HP-nya Samsung. Tapi apa zaman sekarang masih ada ya orang yang dengerin radio di HP? Kalau saya lebih sering dengerin di mobil kayaknya. Terus untuk baterai si Samsung A22 5G ini udah gede ya, 5000 mAh, yang daya tahan baterainya tuh awet banget. Cuman ini chargernya yang dikasih kapasitasnya 15 watt aja, jadi butuh waktu sekitar 2 jam 10 menit untuk ngecas penuh Samsung A22 5G ini dari sekitar 10%-an. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan. Selama ini menurut saya HP mid-end-nya Samsung itu agak susah bersaing dari segi harga dibandingkan dengan kompetitor ya. Karena biasanya mereka ngasih harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor. Ya sebenarnya Samsung Galaxy A22 5G ini juga harganya sedikit lebih mahal, sekitar 100-200 ribuan dibandingkan dengan kompetitor. Ada Poco M3 Pro 5G dan juga Realme 8 5G. Tapi dengan selisih 100-200 ribuan ini menurut saya apa yang ditawarkan Samsung Galaxy A22 ini lebih menarik dibandingkan kedua handphone yang tadi. Jadi sebenarnya udah saya coba kan si Poco sama si Realme tadi, dan menurut saya lebih tertarik dengan si Samsung Galaxy A22 versi 5G ini. Ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang udah saya sebutkan tadi. Terus selain itu juga dengan nama besar Samsung, saya yakin ini bakal jadi salah satu concern kebanyakan orang lah yang bakal akhirnya memutuskan untuk beli HP Samsung dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Oke, oh ya, by the way, untuk konektivitas 5G saya belum bisa bicara banyak, saya belum bisa ngetes, karena di area saya masih belum tercover 5G. Oke, gitu aja kali ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye!